Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kembali kita bersua pada kesempatan hari ini melalui obrolan budaya RRI Net. Dan pada kesempatan kali ini menjelang momentum yang spesial yang akan segera kita tuju ya, ada peringatan Hari Wayang Sedunia. Pada kesempatan kali ini akan kita ketengahkan satu topik mengenai menyiapkan generasi penerus dalang, terutama dalang dalam pewayangan Jawa. Dan pada obrolan budaya kali ini di studio sudah hadir dua narasumber hebat kita ya. Yang pertama ada Ki Aryo Seno. Rahayu Ki Aryo Seno. Rahayu. Yang sonten terus pun kabaripun nggih. Ngestunipun tasih pinaringan ambegan. Tasih pinaringan ambegan. Masih bisa bernapas. Iya, masih bisa bernapas. Alhamdulillah. Karena apa ya, anugerah dari Tuhan itu bisa bermacam-macam wujudnya. Yang terpenting adalah kesehatan begitu. Ki Aryo Seno ya. Ki Aryo Seno ini adalah seniman dan juga pengasuh karawitan Ponokawan. Nah, beliau sudah malang melintang dan juga banyak sekali pengalamannya dalam dunia pedalangan, dalam dunia karawitan, dan tengah menyiapkan generasi muda untuk bisa melanjutkan tongkat estafet dalam melestarikan seni budaya, terutama seni karawitan dan juga seni pedalangan. Nah, yang tidak kalah hebat lagi sahabat budaya, sudah hadir juga di sini seorang dalang muda berprestasi yang masih kelas 7 di SMP Negeri 9 Semarang. Ada Dek Irfan Dao Zaidan Nabhan. Selamat sore Dek Zaidan. Selamat sore. Ya, gimana kabar ini? Baik ya. Wah, ini sumringah terus ini Dek Zaidan ini satu dari sekian banyak generasi muda masih kelas 7, masih SMP, tapi sudah punya perhatian besar dan sudah punya kemauan untuk belajar seni pedalangan. Baik sahabat budaya, nanti kita akan lebih banyak ngobrol tentang bagaimana kemudian menyiapkan generasi penerus dalam melestarikan seni pedalangan atau mewujudkan dalang-dalang muda berbakat. Baik, mungkin saya yang pertama ke Ki Aryo Seno dulu. Ki Aryo Seno, menurut panjenengan, kondisi generasi muda saat ini dan juga kondisi seni pedalangan, seni pewayangan menurut sepengamatan panjenengan seperti apa sekarang? Iya, terima kasih Mas Titis dan terima kasih para pendengar di Penjuru Nusantara di acara apa ini Mas? Obrolan budaya. Obrolan budaya. Ya, sebetulnya saya bukan siapa-siapa, saya itu hanya orang yang senang nonton wayang. Ya, berhubung Mas Titis menanyakan tentang anak-anak yang generasi milenial sekarang itu bagaimana untuk dia mencintai dunia pedalangan. Ya, sebetulnya saya itu tidak punya keinginan dan tidak punya bakat untuk mengajar. Cuma pengalaman saya ketika masih remaja itu banyak sekali para bapak-bapak yang latar belakangnya berbeda itu pengen belajar mendalang. Sebetulnya saya sudah menghindar, tetapi ya apa boleh buat. Ini demi melayani orang banyak. Ya, lambat laun ada hikmahnya juga. Ternyata ya banyak saudara, banyak kenalan, sudah terbiasa melatih. Lah endingnya ke anak-anak. Jujur saja ketika anak-anak yang saat ini masuk ke rumah saya itu korban YouTube, Mas. Korban YouTube? Iya, korban YouTube. Karena dia tuh anak yang serba penasaran. Kenapa anak-anak yang lain senang muter game, melihat pemandangan yang bukan kelasnya. Tapi masih ada banyak anak itu yang lihatnya wayang. Senator wayang lewat YouTube. Lihat wayang. Makanya ada 7 anak mungkin yang tempat saya itu semuanya karena sudah kecanduan lihat wayang, dia penasaran ingin belajar. Iya, termasuk Zaidan ini kan
awalnya sudah kemana-mana mencari guru untuk bisa mendalang, untuk bisa mengetahui dunia pedalang seperti apa. Ya, ternyata intinya ya saya sebetulnya tidak membuka sanggar, cuma karena saya punya prinsip apa yang datang di tempat saya, di hadapan saya itu harus saya layani. Ya, makanya berhubung anak-anak pengen belajar mendalang, ya semampu saya, sebisa saya ajarkan. Jadi saya tidak menyajikan untuk bisa bagus, bisa ini itu, dan menyajikan untuk jadi dalam hebat, enggak. Hanya mengenalkan, sekedar mengenalkan inilah dunia pedalangan milik kita, warisan budaya yang luar biasa yang sudah diakui UNESCO. Kenapa generasi sekarang tidak mengenal dengan budayanya sendiri, seninya sendiri? Orang lain dunia mengakui, kenapa kita berpangku tangan, tidak tergugah untuk mencintai, bahkan melakukan jadi seorang dalang. Nah, kalau menurut Ki Aryo Seno, ini tarafnya anak muda sekarang tuh sudah seperti apa sih? Kebanyakan anak muda, kebanyakan di luar Dik Zaidan ya, itu mereka memang tidak mau belajar, acuh, atau sudah tarafnya seperti apa Ki? Kemudian mereka apa ya, agak kemudian tidak mau kemudian mempelajari itu. Ya, pada umumnya kalau saya melihat generasi milenial sekarang, anak muda sekarang ini mencintai wayang sudah sangat luar biasa perkembangannya. Kalau saya lihat kalau di Solo itu ada Sanggar Sarotomo, itu tempat mengenalkan wayang sejak dini, usia SD, SMP. Nah itu suatu saat setahun sekali ada pertemuan dalang nasional berkumpul di Solo. Itu sangat menyenangkan bagi orang tua yang sebagai seniman dalang. Artinya itu ada generasi penerusnya, ada tongkat estafet untuk menjaga kelestarian budaya dunia pedalang khususnya. Iya, itu sangat menyenangkan. Iya. Sebenarnya masih banyak yang mau belajar begitu ya, Ki? Iya. Dan salah satunya Dik Zaidan ini. Nah, saya beralih ke Dik Zaidan. Ini awalnya Dik Zaidan suka, kemudian tertarik dan mau belajar wayang atau belajar dalang. Kenapa Dik Zaidan? Dulu itu pernah lihat YouTube, terus lagi lihat YouTube itu apa yang itu loh, peran apa? Kartun. Oh, kartun, animasi ya. Terus kok ada satu video wayang gitu, terus tak pencet, suka, terus itu kak ada di TV tuh ada wayang, terus mulai suka. Habis itu dibeliin wayang Abi, terus ya suka, terus pengen belajar, terus akhirnya ke Ki Aryo Seno ya. Oke. Jadi kalau dari wayang yang disuka apanya sih Dik Zaidan? Apa wayangnya, atau suka sama dalangnya, atau suka sama toko wayangnya? Karena apa? Suka semuanya sih. Semuanya ya? Wah, jadi satu paket pementasan gitu memang suka gitu ya. Jadi awal-awal emang lihat dari apa namanya? Dari gadget ya, dari HP, dari YouTube gitu ya. Nah, kenapa kemudian teman-teman Dik Zaidan kan lebih banyak mungkin sekarang main game gitu kan? Dik Zaidan main game juga enggak? Enggak loh. Ini loh keajaiban ini. Kenapa Dik Zaidan kemudian di saat teman-temannya Dik Zaidan ini suka main game, terus kecanduan game online, tapi Dik Zaidan justru kecanduan untuk belajar wayang. Kenapa, Dik? Ya enggak tahu ya, soalnya tuh belajar wayang tuh kayak seru, tapi kalau main game malah kayak bosen gitu loh. Main game malah bosen. Lah ini perlu digarisbawahi teman-teman ya. Main game malah bosen. Ini salah satu keajaiban ini. Dan sampai main game itu ada titik jenuhnya. Tapi kalau bermain wayang enggak gitu ya, Dik Zaidan ya. Nah, kalau bermain wayang paling suka pas adegan apa? Apa ya? Pas perang. Pas perang ya? Iya. Pas perang. Pas perang kenapa suka? Apa karena gerakan wayangnya atau kenapa?
Iya, gerakan wayangnya gitu ya. Sulit gak sih kemudian pas pernah gerakin wayang kayak gitu? Ya lumayan Ya. ya. Tapi tetap mau belajar, dan hebatnya ini Dek Zidane ini juga sudah berprestasi, sahabat budaya. Mungkin bisa disebutkan Dek Zidane prestasi yang sudah pernah dicapai Dek Zidane apa saja? Juara 3 lomba dalang anak Kota Semarang. Juara 3 lomba dalang anak Kota Semarang ya. Terus juara 1 Ekskarisidenan Semarang. Juara 1 Ekskarisidenan Semarang ya. Terus juara 1 di Sragen. Juara 1 lomba dalang Jawa Tengah ini. Iya. Wah, 3 itu ya Dek Zidane ya. Sementara ini yang sudah luar biasa sekali berarti ya. Itu waktu latihan juga lama Dek Zidane untuk bisa kemudian ikut lomba itu. Iya, lama lumayan ya. Iya. Tapi nggak pernah bosan ya Dek Zidane. Nggak pernah. Oke, baik. Ini luar biasa sahabat budaya. Inspiratif sekali. Jadi saya kembali ke Aryo Seno. Ini saya menemukan satu hal yang unik Ki. Saat mungkin ya anak-anak seusia Dek Zidane ini nggak mau terlepas dari gadget ini. Tapi justru Dek Zidane ini lama megang HP main game tuh bosan. Lebih seneng main wayang. Ini memang itu timbul dari hatinya sendiri, atau ini memang sudah ditanamkan orang tua atau lingkungan mungkin, atau seperti apa? Ya, saya kalau menilai dua-duanya Mas. Yang pertama mungkin darah seninya juga ada, karena bapaknya juga penari, seorang penari. Iya. Terus minat anak sangat luar biasa. Saya mengajar sejak remaja di dunia pedalangan itu. Ya perlu saya sampaikan, sekalipun anaknya ada. Ini anak termasuk anak di atas rata-rata. Kalau diberi masukan tentang cengkok, tentang garap, tentang nyului kayak yang ini, cengkoknya kayak yang ini, itu sangat mudah dibandingkan yang lain-lain. Di usia yang masih usia 11 tahun ini. Ya, jadi termasuk anak ini mudah diajar dan rajin, pantang menyerah. Karena pada waktu pandemi itu anak-anak dilarang keluar. Justru dia tidak ada yang ngantar kan, naik ojek sendiri. Datang sendiri Ki? Iya, berangkat sendiri karena nggak mau ada waktu lowong untuk belajar. Iya, jadi ya di tempat saya itu kan ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu kan untuk memperkenalkan wayang, tidak terlalu banyak wayang. Yang paling sulit itu kan ketika anak tidak tahu bahasa Jawa, suruh ngomong bahasa Jawa, itu yang paling lama. Itu maksudnya apa, ini maksudnya apa kan enggak. Masih dibarengi dengan intonasi. Intonasi itu ketika dalang menyampaikan narasi, menyampaikan dialog berbahasa dengan dialog wayang, dengan intonasi wayang yang sangat sulit itu. Ya kebetulan ya ini agak tidak rata-rata. Ya memang kalau sudah niatnya dari hati itu mudah Mas, mudah dimasukin pelajaran apapun. Ya termasuk ketika mendapat juara 3 lomba tingkat kota Semarang itu kan karena kriterianya tidak semua anak. Jadi usia 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18 tahun. Ya ketemunya dia kelas 6 ketemu mahasiswa. Kan semester awal. Ya alhamdulillah, justru bangga. Oke. Berarti kalau memang sepantaran Zidane ini misal ditandingkan juga pasti juara 1 mungkin ya waktu itu ya Ki ya. Iya. Itulah. Jadi memang kalau memang sudah timbul dari diri sendiri ya Ki ya, kemauan dari diri sendiri lebih gampang mungkin seperti itu. Padahal belajar wayang itu kan juga kompleks ya Ki ya. Banyak yang tadi Ki Aryo sebutkan, belajar cengkoknya, belajar bahasanya dulu saja mungkin itu butuh waktu yang lama ya Ki ya. Iya, paling lama itu Mas. Yang saya sampaikan di atas rata-rata itu memang ketika anak-anak saya ajarkan dengan suluhan yang sederhana sekali, suluhan dasar, pegangan dasar, itu saya ajarkan dengan kemampuan yang saya bisa. Dia bisa terima, bisa masuk, bisa menirukan. Itu kan saya anggap di atas rata-rata tadi. Jadi mungkin anak-anak yang usia kelas 4 SD sampai kelas 6 SD itu
belum tentu bisa dengan cengkok yang macam-macam, itu belum tentu. Jadi hanya cengkok dasar saja. Oke, baik Ki Aryoseno. Untuk selanjutnya ini tadi sempat panjenengan sebutkan bahwa Dek Zidan ini juga lingkungan keluarganya mungkin juga lingkungan seniman begitu ya. Nah, menjadi seorang seniman dalang, jadi seorang dalang, apakah juga harus mempunyai darah seni atau mempunyai latar belakang keluarga seniman seperti itu? Tidak harus mah. Bahkan banyak seniman yang tenar, seperti hanya Kinarto Sabto almarhum, keturunan seorang seniman. Justru beliaunya jadi seniman besar. Kalau zaman sekarang justru malah kebalik. Ibaratnya tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Yang keturunan dari dalang malah gak bisa mendalang. Yang bukan keturunan dalang malah jadi dalang yang terkenal. Itu memang ya, masing-masing manusia punya cita-cita, punya harapan, saya pengen seperti ini, pengen seperti ini. Tetapi kan eranya sudah berbeda. Kalau era dulu memang anaknya dalang harus jangan dalang. Kan hidup di rumah tangga pun ditanamkan sistem demokrasi. Tidak harus mutlak niru saya, harus begini. Anak biar memilih dengan masa depan sendiri, orang banyak mengamini saja. Mungkin apakah kemudian cara memberikan ilmu ke Ki Aryoseno, mungkin bagi Dek Zidan kan juga sudah berlatar belakang keluarga seniman, dengan anak yang baru memang suka tapi tidak punya darah seni sama sekali, itu apakah ada perbedaan dalam cara untuk menyampaikan pembelajaran gitu ya? Sistem didiknya. Ya, saya kira sama saja Mas. Jadi yang lebih mudah kalau dulu kan ada tempat kursus bersamaan, tapi metodenya metode ala keraton. Ada Kasunanan Mangkunegara. Itu kalau ditanamkan orang sekarang, atau kalau anak sekarang sulit Mas, karena harus tahu gendera, tahu cengkok dan segala macam. Kalau saya enggak, cukup anak-anak menghitung saja. Menghitung dulu ya. 1 sampai 8 itu kan mudah sekali. Seperti halnya kalau seri pertama itu kalau minta gending, nggak usah sulit-sulit. Cukup 8 pukulan sama 3 itu ada. Dok, 5 sama 3 itu. Dok. Simpel ya? Simpel saja. Itu kalau bentuknya gending. Ya. Kalau bentuknya serbak, tinggal 2 kali 5 saja. Dedok 5 kali, sudah pasti serbak. Kalau sambak 3 kali saja, dok pasti sambak. Sudah paham ini. Ya, jalan yang lebih simpel, anak bisa mengerti dan mudah dipahami. Iya. Berarti mungkin dengan cara-cara yang simpel itu Ki Warsena mengajarkan begitu. Ya. Baik, Ki Aryoseno, dan nanti kita lebih banyak ngobrol terutama tentang prestasinya Dek Zidan ini dan bagaimana kemudian nanti mempersiapkan Dek Zidan ini, kabarnya juga nanti akan maju ke tingkat nasional ya Ki ya. Ya, ini nanti seperti apa cara Ki Aryoseno untuk menyiapkan Dek Zidan agar siap untuk berlaga di tingkat nasional, kita kupas setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nunggang rasa ngener ing panggayo,
lunging kadung merambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes mili banyu saking langit tipeng kedung lumbang ampun hanut nyemplung lelakon ngere cumemplung rasa hatiku tandrane wong saling selagane manungsa pan-papan sasolah bawani esok sore rino sawene ajur-ajur jengkah kekondelan tarlen mung wit krambil gading Baik, sahabat budaya, masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI.net, masih membahas seputar regenerasi dalang, menyiapkan generasi dalang ya. Dan masih bersama Ki Aryo Seno dan juga Dek Zaidan. Ini dalang muda berprestasi. Sudah disebutkan tadi prestasinya apa saja ya. Nah, saya tertarik ini. Ini kelas 1 SMP sudah prestasinya sudah ada 3. Sudah lumayan banyak gitu hitungannya untuk seorang anak muda yang masih usia SMP begitu. Nah, mulai belajar dalang sejak kelas berapa di sini? Kelas 3. Kelas 3 ya. Nah, masnya itu kelas 3 dulu masih apa, Mas? Masih main layangan mungkin ya? Iya. Masih ingusan. Ini dari kelas 3 SD udah mulai belajar dalang dari Dan ya. Wah, ini luar biasa. Nah, saya langsung ke Ki Aryo Seno. Ini sebentar lagi kan kita juga memperingati Hari Wayang Sedunia ya, Ki. Ini sebuah bentuk penghargaan dunia untuk Indonesia, untuk seniman dalang,
untuk dalang-dalang yang memang sudah mencurahkan segalanya untuk seni dalang ini. Nah, bagaimana kemudian untuk menggunakan momentum Hari Wayang ini Ki Aryoseno untuk lebih menggait anak muda, lebih memasyarakatkan wayang ini kepada khalayak umum atau ke generasi muda? Iya, yang pertama terima kasih karena UNESCO sudah mempercayai bahwa wayang menjadi warisan budaya tak benda. Ya kita wajib bersyukur dan harus bisa kita jabarkan. Kalau sudah diakui terus kita mau ngapain, kan begitu. Betul. Bahasa Jakarta ngapain? Ngapain? Paling tidak itu kita berbuat. Berbuat pertama untuk pelestarian seni pedalangan. Yang kedua ajang berprestasi anak-anak. Ya seperti hanya ya kalau Tuhan mengizinkan untuk Hari Wayang November tanggal 7 itu termasuk adik kelasnya dia yang masih kelas 1, kelas 2, 3, iya, kelas 5 itu minta dipentaskan. Iya, mungkin rencana di Ugris, biar anak-anak mahasiswa itu tahu inilah anak-anak yang cinta budaya sebagai generasi penerus. Jadi kita tidak akan bahasa jamnya kepedutan, tidak akan berhenti sampai di sini. Seniman-seniman dalang yang akan datang masih ada anak-anak cinta. Di samping itu di pendidikan Purma di Surakarta, di Jogja, di Bandung itu kan juga ada jurusan pedalangan. Pasti ya sebagai generasi nantinya kita bisa meyakini bahwa generasi dalang tidak akan punah. Ya, jadi momentum dengan Hari Wayang, sekarang kan sudah Hari Wayang Nasional. Kalau Hari Wayang Dunia itu udah mulai 2003 ya. Kalau Hari Wayang Nasional itu baru mulai 2018 dicanangkan Presiden Jokowi. Ya, jadi momentum yang sangat dihargai, dikagumi bangsa kita, khususnya seniman-seniman Jawa ini harusnya dibuat semeriah mungkin. Jangan hanya seremoni aja, tetapi kita harus bisa memaknai. Kita mau tampilkan apa, mau menampilkan anak-anak supaya anak-anak itu lebih berani, lebih bangga. Karena seperti hanya anak-anak yang masih belajar mendalang ini, kalau hanya belajar dan belajar, tidak ada kesempatan untuk tampil, lama-lama bosen. Betul. Jadi makanya seperti dan ini ketika ada event-event di luar saya titipkan. Ketika adanya di RRI ada wayang, saya suruh mucui atau karawitanya mengawali di praacara. Itu kan bentuk supaya anak-anak itu tidak bosan hanya latihan saja. Jadi bangga dia tampil, itu bangga. Terlebih melatih mental ya Ki ya. Melatih mental anak-anak juga. Nah, saya tertarik dan ini sedangkan sebentar lagi juga ini akan naik ke taraf nasional, perlombaan di taraf nasional ya Ki ya. Setelah kemarin di tingkat provinsi sudah juara 1, treatment apa Ki? Kemudian cara Ki Warseno menggembleng DSDN ini agar lebih siap berkompetisi di tingkat nasional. Tentu kesulitannya kan juga lebih besar, lebih kompleks lagi materi yang harus ditampilkan begitu. Seperti apa Ki kemudian? Ya jelas mendalang semalam suntuk dengan mendalang 45 menit itu lebih sulit yang 45. Karena semalam suntuk sambil, kalau yang tua-tua sambil ngerokok, sambil minum nggak masalah. Kita harus konsen dalam waktu 45 menit. Satu lakon, satu cerita harus selesai, itu memang dituntut segalanya. Baik sangkit lakon harus lengkap dari patet 6 songo menyuro. Sangkit gending, pasti harus garapan. Karena kalau jejer pertama gendingi pirang-pirangkungan ya nanti habis di gending. Terus kekompakan di antara dalang dengan pengerawit. Di samping itu kita harus tahu yang dimaksudkan, yang diharapkan juri seperti apa. Makanya ketika seleksi di Ekskarisidinen itu memang ya sudah saya garap, cuma sederhana. Tapi dari juri mengendaki supaya digarap lagi ya oke lah, tidak masalah. Jadi harus tahu
jurinya siapa, kesenangannya seperti apa, yang diharapkan seperti apa. Ini memang tuntutan, tuntutan ya, terutama pelatih harus bisa memberikan seperti itu. Jadi tidak ada istilah waktu dalam untuk minum. Tidak ada. 45 menit itu ya Ki ya? Iya, 45 menit itu harus selesai. Karena lebih dari itu ya didis. Wah, ya. Gitu ya. Apalagi nanti ke pusat Mas. Latihannya kan ya sebetulnya kalau saya yang lebih berat justru di tingkat Jawa Tengah, karena Jawa Tengah ada Solo, ada Sukoharjo, itu gedung-gedungnya bibit-bibit unggul ya. Iya. Ya saya belum tahu karena nanti di tingkat nasional itu lawannya seperti apa ya, saya juga kira mudah-mudahan ya nanti bisa mengimbangi lah wanita itu, ya diberikan yang terbaik. Oke, baik. Berarti memang cara Ki Aryo Seno untuk kemudian menyiapkan Dek Zidan ini juga disesuaikan dengan kondisi di sana nanti seperti apa, selera mungkin dewan jurinya seperti apa juga harus tahu begitu ya Ki ya. Oke, saya konfrontasi dengan anak yang bersangkutan tadi, Dek Zidan, dengan cara seperti itu, cara pembelajaran disampaikan Ki Aryo Seno. Dek Zidan merasa nggak sih belajar ndalang itu sulit? Iya, lumayan sulit. Lumayan sulit, tapi seneng ya. Iya. Lumayan sulit tapi seneng. Nah, kira-kira latihan yang pas apa sih Dek Zidan? Mungkin yang dirasa paling sulit begitu? Enggak ada tuh. Semuanya sulit, tapi bisa dipelajari begitu ya Dek Zidan ya. Sejaknya ya mungkin Dek Zidan agak butuh banyak banyak belajar itu pas apa? Pas materi ngapain? Suluan kah? Apa pas materi apa gitu Dek? Ya, suluan, sabetan sama pas mau itu loh, mau berhentiin gending. Oh, berhentiin kendang. Gending. Iya, dari makanya saya tadi saya sampaikan bentuk kerjasama di antara dalang sama karawitan. Kan yang namanya garapan itu mutlak dalang semuanya dan mutlak dari karawitan semua. Harus kerjasama, harus tepat waktu. Timingnya harus tepat pada waktu. Pukulan gending ini harus kamu posisi di ini ya. Itu yang sulit. Jadi tidak ada tadi istirahat ataupun mengambil wayang kelamaan. Nah, itu sudah timingnya sudah tidak tepat lagi. Karena di aturan pedalangan itu ada sirpan. Nah, sirpan kan aturannya kan harus sehabis gong. Nah, itu ada anak-anak harus dikenalkan seperti itu. Apalagi sudah garapan. Itu gendingnya pun ada yang kurang lebih 25% itu kontemporer di garapan. Ada gending yang baku. Oke, memahamkan gending ke anak-anak nggak sulit ya? Tinggal kita menyampaikannya. Ya kalau disampaikan dengan gending, gendingnya ulangun ini loh, nggak mungkin sampai kiamat pun nggak akan hafal. Kan ada yang namanya ladrang itu pasti 8 pukulan kenong, 8 pukulan kenong baru gong. Hitungan saja tuh ya. Dasarkan polanya ya Ki ya? Iya, polanya hitungan. Terus anak-anak yang kunci utama anak-anak seperti ini harus diberi kemudahan. Kode kamu memukul, karena komandonya di cempolo. Di cempolo ya. Ketika kamu mau mengantarkan atau nyirip ke gending dengan metode dengan yang lebih sulit, dikenong 2 aturannya seperti itu. Yang lebih simpel mudah lagi sesudah gong. Jadi kamu mendengarkan gong. Ya gong. Nah, itu memukul dengan hitungan 8 sama 3. Nah, mudah sekali. Nah, tapi tepat waktu. Betul. Benar-benar konsen ya Ki ya berarti. Iya, harus itu. Terus ketika mau nyirpe dengan posisi musik tuh cepat. Kodenya apa? Kamu dengerin kendang. Nah, pasti akan istilahnya dikawai. Dikawai itu diberi kode dari kendang. Lanjut, kendang. Nah, itu harus memang anak harus peka. Betul, itu harus ya ditanamkan ya. Karena harus menghafalkan gending. Karena gending itu beberapa ribu jumlahnya. Juga dengan kode kendang dan gong. Oke, baik Aryo Seno. Saya ke Dek Zidan lagi menuju perlombaan taraf nasional Dek Zidan. Sudah siap apa belum? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Yang dipersiapkan Dek Zidan apa ini kira-kira?
Ya, belajar sama ngapalin naskah. Apa naskah ya? Ya. Apa kalau mental apa namanya untuk tampil sudah berani? Berani ya. Lah itu yang terpenting mental juga ya Ki ya. Ya ini di tempat siapa saja nggak pernah minder dia. Nggak pernah takut gitu ya. Pernah pentas itu nilai saya nggak ngajak saya. Wih. Lah ini sudah jadi apa ya? Keberanian sudah muncul gitu ya Ki ya. Kalau bisa tuh murid ya melebihi dari gurunya. Oke baik. Dek Zidan kalau memang diberi ajang untuk pentas itu memang seneng gitu Dek Zidan ya? Ya, seneng. Seneng ya. Semakin banyak disuruh pentas semakin seneng gitu ya. Oke, wah ini luar biasa sekali. Kadang kita itu apa ya? Kita yang sudah dewasa begini diberi kesempatan untuk pentas, untuk bukan hanya mendalang begitu kan, pentas apapun atau tampil depan banyak orang itu kadang kita masih malu, masih takut begitu ya. Tapi Dek Zidan ini enggak apa ya, mentalnya enggak cepat goyah begitu ya Ki ya. Nggak punya rasa malu. Enggak punya rasa malu, tapi yang positif ya Ki ya. Oke, baik. Nah, Ki Aryoseno, kira-kira Ki ini hitung-hitungan logika ya Ki ya. Berapa lama sih Ki kemudian membentuk seseorang, terutama anak kecil, generasi muda menjadi seorang dalang yang sudah siap untuk tampil, untuk berani tampil. Butuh waktu berapa lama Ki? Selama saya ngajar anak-anak ini, saya target 1 tahun harus bisa jalan sendiri. 1 tahun? 1 tahun harus bisa jalan sendiri. Artinya ketika mulai pegang kayon, dodok kodrak sampai selesai itu harus bisa. Oke. Nah, dengan paket 45 menit. Karena apa? Memang saya mengajarkan yang simpel-simpel 45 menit. Keperuntukannya ketika ada lomba, ada festival akan bermanfaat. Bermanfaat lagi ketika anak-anak dapat juara, mendapatkan piagam untuk menambah nilai di sekolah. Betul. Itu. Jadi kalau belajar mendalang dengan diajari hanya perang saja, adegan saja, terus goro-goro saja, nggak ada faedahnya. Oke. Harus keseluruhan, mencakup segala aspek. Jadi suluan, dudukan, sastranya, gendingnya, harus semua bisa. Semuanya bisa ya. Iya. Jangan hanya diajarkan yang dia senang saja. Iya. Karena kalau mungkin ya ketika diberi pelajaran yang dia senang saja, ada titik-titik lemah di situ ya mungkin. Ya saya tidak pernah memandang ini anak siapa. Ya saya adil. Cuma saya ajarkan harus gini. Tapi ya yang namanya anak itu kan punya karakter masing-masing. Saatnya. Iya, artinya itu ada anak yang hiperaktif. Iya. Sampai latih, Pak punya minum Pak. Ya namanya anak aktif ya, saya sadar. Iya. Sadar-sadarnya. Kalau anak yang normal-normal gini kan mau dikasih aja malu. Oke. Ya memang harus gini. Harus sabar. Jadi, baik. Iya. Ini lama-lama kan juga apa ya, jam terbangnya semakin tinggi. Mungkin nanti suatu saat ketika sudah SMA, sudah kuliah, ini sudah bisa kemana-mana sendiri begitu ya Ki ya. Nah dari Ki Warseno kemudian menyiapkan generasi berikutnya seperti apa Ki? Apakah anak-anak itu datang dengan sendirinya ke Ki Aryoseno atau mungkin ada treatment tertentu untuk kemudian yuk menggandeng siapa untuk juga bisa belajar gitu Ki? Iya, selama ini saya tidak pernah publikasi, promosi dengan datang sendiri-sendiri. Pada tempat saya itu kumuh. Saya tunjukkan di sana loh Pak, di Kota Lama itu ada sanggar yang hebat, gedung mewah, fasilitas mewah. Terus di Gemah itu juga ada seperti itu. Kenapa ke sini? Udah banyak ke situ. Ya dia kata mencari yang ngajarin gitu kan. Bukan sanggarnya. Cari gurunya yang mentes itu ya Ki ya. Ya sebetulnya nggak mentes, hanya apa ya? Disiplin. Dibilang telaten ya telaten. Iya. Ya begitulah Mas. Jadi mungkin kalau saya publikasi atau promosi, saya membuka kesempatan untuk anak-anak yang mau belajar, mungkin kewalahan. Iya betul. Ini anak 8 aja sudah kadang-kadang waktunya wah pet-petan ya di samping waktunya. Ya tadi yang saya sampaikan tadi, anak-anaknya punya karakter yang sendiri, gemes ke, jengkel ke. Iya. Kadang lucu. Iya.
dengan masih adanya anak yang mau belajar seni pedalangan ya Ki Aryoseno ya. Saya mungkin sepakat dengan Ki Aryoseno bahwa seni pedalangan nggak akan punah Ki. Iya. Betul. Selagi masih ada Dek Zidan berikutnya, ini tidak akan punah ya Ki ya. Iya, beberapa macam pelaku seni untuk melestarikan, mempertahankan keberadaan dunia pedalangan seperti hanya almarhum Ki Seno Nugroho membuat wayang animasi. Itu salah satu langkah biar anak tertarik. Ternyata benar, betul pamula dia kenal dengan wayang lewat itu. Ya, tetapi ya nun sewu jadi orang tua yang anaknya kepengin belajar, pengen tahu tentang dunia pedalangan harus dipantau. Karena nun sewu pagelarannya sekarang kan sudah jauh berbeda dengan pada dulu. Sekarang udah macam-macam, ada dagelan, ada lawakan, nyanyi dan segala macam tuh. Tolong anak-anak diawasi. Didampingi juga. Ya, didampingi karena banyolannya umurnya kadang-kadang kebablasan, anak yang tidak tahu ditanyakan malah bingung nanti. Iya, makanya saya kalau mengajarkan betul-betul tertib dengan metode saya. Kemarin dia melemparkan wayang, udah kalau kamu melemparkan wayang udah usah belajar di sini. Ya. Karena unsur melempar itu tidak menghargai wayang. Karena saya bisa bikin wayang sangat dihargai. Itu media yang dihargai sampai ke mancanegara itu karena seni yang adiluhung, yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Ya, semua harus dihargai. Alat-alat seperti halnya gamelan, wayang, gending-gending harus dijaga keadiluhungannya. Oke, baik. Dek Zidan, Ki Aryoseno, seru sekali ngobrol tentang wayang ternyata. Jadi kalau ada anggapan bahwa wayang itu menjemukan, wayang itu kuno dan sebagainya, saya rasa tidak begitu ya. Tapi ini kembali lagi ke persepsi masing-masing. Tapi mendengar pemaparan Ki Aryoseno tadi, ini setidaknya membuka cakrawala pengetahuan kita, sahabat budaya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ki Aryoseno dan Dek Zidan, tapi setelah satu selingan berikut ini. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, sahabat budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, masih bersama Ki Aryoseno dan juga Dek Zidan. Wah, tidak membosankan ternyata berbincang tentang wayang, sahabat budaya. Baik, belajar wayang, belajar apapun sebetulnya, terutama yang berhubungan dengan seni, tentu pasti ada hambatan, ada tantangan yang harus dihadapi, baik itu pelakunya ataupun mungkin seperti Ki Aryoseno sebagai seorang pengajar seni pedalangan begitu. Baik, langsung saya tanyakan kepada Ki Aryoseno. Ki, dalam kemudian menggembleng anak-anak, memberikan pengajaran tentang seni pedalangan kepada anak-anak, hambatan yang sering panjenengan temui apa kira-kira? Sebenarnya tidak ada hambatan, karena anak ketika datang ke tempat saya itu sudah niat mau belajar. Iya. Ya, kembali lagi yang saya sampaikan tadi, anak membawa karakter sendiri-sendiri. Ya, ada kalanya suatu saat tanya tentang, Pak, saya harus bayar berapa? Gitu. Saya sampaikan, saya nggak pernah pasang tarif. Mau dikasih monggo, nggak pun. Pernah saya itu ada ibu-ibu bawa bayi, terus bawa anaknya laki-laki SD kelas 6. Pengen belajar dalang yang gede itu ya, terus ketika sudah belajar 1-2 kali tak nanya, Bapak kerja apa? Sopir. Ibu di rumah. Saya kan bisa nun sewu, bukan memandang rendah. Justru saya kasihan. Terus saya ngomong, besok kalau punya uang dikumpulkan buat beli wayang, buat praktek di rumah. Dengan saya nggak usah bayar. Sudah itu Pak Mar nggak datang. Apa tersinggung? Saya juga nggak tahu, maksud saya itu nggak usah mikir masalah SPP atau honor. Ya saya tahu sendiri ya. Kalau bisa ya
kita bisa menolong. Apa artinya kita punya kemampuan kalau tidak bisa ditularkan dengan anak-anak? Ya selama masih kita bisa, kenapa harus membuat minta baik kan? Karena ya awalnya memang saya itu menerima SD kelas 3, 4. Nah, yang justru saya bingung itu ketika ada anak masih PAUD pengen iya betul masih PAUD. Wah, itu awalnya saya tes yang titik laras. Loh, bisa Mas. Terus baca. Baca sudah pas ya. Ternyata saya ajari sampai 5 kali itu udah berani pentas. Wah, masih pagi ya? Tak dipentaskan. Wah, luar biasa. Katanya kan pas pernikahan itu. Oke. Tadi ya jalan aja diri dengan kendang sama gender itu. Ya, kadang-kadang bakat anak itu tak terduga. Masih PAUD karena niatnya memang betul-betul. Kadang-kadang saya juga ibunya, eyangnya juga bingung menanggapi cucunya seperti itu. Pernah tanya sama saya, kalau panggil saya kan, Kong, itu wajahnya Kokorosono sama Udowo kok sama, kenapa sih? Sekritis itu ya? Iya. Oh, oke. Kebetulan yang ditanyakan itu ada unsur genetik. Iya. Ya, karena kedua-duanya itu kan anaknya Basudewo. Oh iya. Mungkin bapaknya, iyanya juga nggak tahu. Yang ditanyakan memang ada hubungan genetik gitu. Oke. Jadi ada anak yang masih PAUD karena saking cintanya. Mungkin ketika buka YouTube itu mengenai cinta, masalah cerita wayang, anak siapa. Ya itu perlu orang tua yang harus jeli. Iya. Iya. Ini sebenarnya cinta, senang dengan seni budaya. Jadi dampak positif teknologi mungkin salah satunya itu ya. Dilihat mungkin yang lain keracunan game online, keracunan konten-konten yang kurang bermanfaat. Justru ada anak-anak yang bisa menemukan. Saya juga keracunan. Keracunan apa? Uang. Pengen terus gitu loh. Itu hampir semua Ki. Oke, kalau Dek Zidan sendiri, Dek Zidan kan juga masih sekolah ya, kelas 7 SMP. Gimana Dek kemudian kan juga masih harus belajar ilmu-ilmu akademik di sekolah, masih harus belajar mendalang juga. Pusing nggak kira-kira ngatur jadwalnya gitu Dek Zidan? Ya enggak sih, soalnya nek latihan kan yo beda hari ya. Kadang ya sama, terus kadang pusing kadang enggak. Kadang pusing kadang enggak ya. Kalau pas ulangan bareng gitu ya pusing mungkin ya. Oke, tapi kalau misal ya Dek Zidan pas sekolah juga banyak tugas gitu kan, terus besok mau tampil, itu kira-kira bisa nggak sih Dek Zidan kemudian tetap fokus gitu Dek? Bisa ya? Wah, ini luar biasa. Jadi ini Dek Zidan sudah bisa mengkapling konsentrasinya begitu, ke sekolah juga dipikirkan, kemudian belajar mendalam juga dipikirkan begitu ya Dek ya. Kalau semisal dalam seminggu latihan berapa kali Dek Zidan? Sekali ya. Misal bolong latihan sekali gitu, rasanya nyesel gak sih? Banget. Kadang kita sekolah itu bolos tuh Mas justru seneng ya Ki ya. Kalau Zidan itu lain daripada yang lain. Pertama suruh latihan. Suruh latihan istirahat semuanya. Dia pegang wayang nggak mau istirahat. Dari situ sudah terlihat ya Ki ya. Jadi semangat seorang anak itu bisa kelihatan dari apa yang kemudian dia lakukan begitu ya Ki ya. Dan role model seperti Dek Zidan ini perlu dijadikan role model untuk anak-anak yang lainnya. Bagaimana cara belajar, nggak hanya belajar mendalang, belajar seni-seni apapun harus seperti ini, mungkin seperti itu ya Ki ya. Oke, baik. Ya terakhir mungkin Ki, harapan Ki Aryosono ke depannya untuk seni pedalangan secara umum ataupun untuk anak-anak generasi muda terhadap seni pedalangan, seni pewayangan, seperti apa Ki? Iya, yang pertama marilah kepada pelaku seni pedalangan, mumpung sih padang rembulane jembar kalangane masih diberi kehidupan, masih diberi berkah. Marilah kita menularkan ilmu pedalangan, ilmu seni apa saja yang bermanfaat untuk generasi kita. Karena
kalau sudah diakui UNESCO terus kita berpangku tangan tidak melakukan apa-apa. Yang penting itu entah nanti jadinya apa, yang penting kita bisa mengeksekusi anak-anak, kita ajarkan ilmu pedalang sebaik-baiknya. Jangan sampai anak ini sebetulnya bakatnya luar biasa, tetapi di mana harus belajar. Karena ini sudah sampai ke Solo, sudah sampai di beberapa sanggar tidak bisa menerima karena usia, faktor usia. Nah kadang-kadang orang hanya memandang usia. Bukan kemampuan. Betul. Seperti hanya tadi yang saya sampaikan, masih PAUD. Ternyata mampu dia membaca, mampu menirukan tipi laras. Makanya dengan pengalaman saya yang saya sampaikan ini, monggo pada pelaku seni pedalangan, mungkin kalau anak-anak yang dekat pengen belajar, kalau diarahkan ya baik-baik sesuai dengan usia mereka. Ya tidak harus yang sulit-sulit, yang mudah aja. Jadi daripada nanti di sononya kita wis budget orang yang dunia mendengar lari apa-apa. Iya. Kan rugi. Iya, bisa tinggal ilmu seperti ini kan kebanggaan ya Ki ya. Baik. Nah, itu mungkin jangan terlalu kaku dengan aturan juga ya Ki ya. Baik. Kalau dari Dek Zaidan sendiri, harapannya apa Dek Zaidan? Untuk Dek Zaidan sendiri nanti ke depannya ataupun untuk teman-teman ini yang teman-teman generasi muda biar lebih cinta wayang apa Dek? Kalau Dek Zaidan sendiri, harapannya untuk Dek Zaidan sendiri pengen jadi apa nanti gitu? Pengen jadi dalang terkenal gitu ya? Pengen seperti siapa atau pengen seperti apa gitu? Ya enggak, apa ya, kayak Pak Purbo. Wah, Pak Purbo lah ini. Sama Pak Cahyo. Pak Cahyo pun tadi. Wah, ini luar biasa. Beliau sudah punya idola begitu ya Ki ya. Jadi setidaknya ada role model yang bisa dia tiru begitu ya Ki. Baik, karena terbatasnya waktu juga Ki Arseno dan sebetulnya banyak yang pengen kita obrolkan sih. Sakit pun sambung minjang malih betah ke. Siap ya. Dan mohon maaf apabila ada ucapan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya hanya manusia biasa, mohon maaf ya. Baik Ki Arseno dan terima kasih rawuhnya di studio RRI Net. Sami-sami Mas Titi. Semoga dari obrolan kita ini bisa apa ya, setidaknya klungsu-klungsu nanging udu untuk memberikan pemahaman cakrawala pengetahuan untuk sahabat budaya di manapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini. Baik sahabat budaya, tidak terasa kita ngobrol banyak tentang wayang, ternyata tidak membosankan, tidak menjemukan. Tinggal bagaimana kita kemudian men-setting pikiran kita bahwa seni yang adiluhung ini harus selalu kita lestarikan. Karena rom luhuring bangsa aneng tumunung aneng luhuring budaya. Nah, itu yang harus kita pegang di situ sahabat budaya, karena kejayaan suatu bangsa juga bergantung dari keluhuran budayanya bangsa itu sendiri. Begitu ya Ki. Demikian obrolan budaya RRI Net untuk edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.